warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arfelicia Naviola dari kelas 5A. Kali ini saya akan membacakan kisah Nabi Muhammad SAW. Dengarkan baik-baik ya. Nabi Muhammad mempunyai seorang ibu yang bernama Siti Aminah dan ayah yang bernama Abdullah. Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Fil atau tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Ada yang pada tahu nggak nih? Kalian nggak tahu ya? Oke, saya akan ceritakan sedikit ya teman-teman. Jadi, pada saat ibunda Nabi Muhammad sedang mengandung Nabi Muhammad, ada seorang raja Yaman yang iri pada kota Mekah, yang setiap tahun selalu dikunjungi orang Arab untuk beribadah atau berziarah. Sehingga dia juga membuat sebuah rumah suci yang sangat megah dengan tujuan agar orang-orang Arab pergi mengunjungi Yaman. Akan tetapi orang Arab menganggap tidak akan sah ibadah atau ziarahnya kalau tidak mengunjungi Ka'bah. Sehingga Raja Yaman merasa kesal dan mengirim pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha. Ayo kita hancurkan Ka'bah agar mereka semua beribadah ke Yaman saja, kata Abraha. Pasukan gajah pun segera menuju kota Mekah. Rakyat Mekah ketakutan sehingga memohon pertolongan dari Tuhan untuk melindungi Ka'bah. Ya Tuhanku, tolonglah lindungi kami dan Ka'bah ini. Ya Tuhan, kata mereka berdoa sambil ketakutan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengirim pasukan burung ababil yang membawa bola api dan melemparkan tepat ke arah pasukan gajah. Sehingga pasukan gajah tersebut kalah. Ka'bah pun aman berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga oleh orang Arab tahun tersebut dinamakan tahun Fil atau tahun gajah. Nah, Nabi Muhammad tidak lama kemudian lahir. Akan tetapi Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah meninggal karena sakit pada saat Nabi Muhammad di dalam kandungan ibundanya berusia 6 bulan. Muhammad adalah nama yang diberikan oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Nabi Muhammad sendiri dibesarkan oleh kakeknya. Nabi Muhammad sendiri ada ibu menyusui yang mengasuhnya yang bernama Halimah Tusadia. Sampai ia berusia 6 tahun. Pada usia 8 tahun, kakek Nabi Muhammad meninggal dunia. Sehingga Nabi Muhammad kemudian dibesarkan oleh pamannya yang bernama Abu Talib, yang juga mengajarkannya dalam berdagang. Nabi Muhammad sendiri belum dijadikan seorang rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan anugerah istimewa kepada Nabi Muhammad. Salah satunya adalah wajahnya yang bersinar terang yang mampu mengalahkan sinar rembulan.
wahyu pertama yang diturunkan kepada melalui malaikat Jibril, yaitu Allah menurunkan ayat dari surah Al-Alaq ayat 1 sampai 4, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika lazi khalaq, khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi alama bil qalam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Baca, dan Tuhanmu lah yang pemurah, yang mengajar manusia dengan pertanyaan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah peristiwa itu, kisah kerasulan Nabi Muhammad pun dimulai, di mana Nabi Muhammad adalah utusan terakhir yang akan membawa kedamaian bagi seluruh umat manusia. Nabi Muhammad adalah suri tauladan yang baik. Contoh keteladanan Nabi Muhammad ada 4 yang sangat terpuji dan patut kita tiru, yaitu yang pertama, syidik, yang artinya benar, di mana di kehidupan sehari-harinya ia tidak pernah berbohong. Yang kedua, amanah, yang di mana Nabi dalam berdagang selalu amanah. 3. Tabligh, yang artinya menyampaikan segala firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditunjukkan kepada umat manusia melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, fatana, yang artinya cerdas, bijaksana. Nabi Muhammad dalam menyampaikan ayat Al-Quran memerlukan kebijaksanaan sehingga mereka mau memeluk agama Islam. Nah teman-teman, itulah cerita singkat kisah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan segala yang saya sampaikan dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.